Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat pada sidang yang berlangsung 3 hari berturut-turut, mulai 13 hingga 15 Februari 2023. Mereka masing-masing Ferdi Sambo dengan hukuman mati, Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Ricky Rizal Wibowo 13 tahun penjara, Kuat Maruf 15 tahun penjara, dan terakhir Richard Eliezer Pudiang Lumiu 1,5 tahun penjara. Selain vonis Richard Eliezer, putusan hakim kepada 4 terdakwa semuanya lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. Meski demikian, para terdakwa pun masih dapat menempuh langkah hukum lanjutan jika putusan hakim dinilai tidak tepat atau belum memenuhi rasa keadilan. Mengutip laman lawyerjakarta.id, dalam praktik kasus pidana ada 2 langkah hukum yang dapat ditempuh, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Proses banding nantinya akan diperiksa oleh pengadilan tinggi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan dibacakan. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Adapun kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan kasasi atas putusan banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding pengadilan tinggi. Proses kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan. Berikutnya ada pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain dari Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah alasan permintaan tersebut. Upaya hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dan hanya boleh diajukan sebanyak 1 kali. Terakhir, ada peninjauan kembali. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. PK dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengajuan PK hanya bisa dilakukan 1 kali kepada Mahkamah Agung. Proses permintaan PK ini tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan tersebut. Selain itu, pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK ini tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Lantas, bagaimana dengan Sambo CS? Akankah mereka menempuh upaya hukum lanjutan pasca vonis di tingkat pertama? Mengingat panjangnya jalan proses keadilan sesuai aturan, drama kasus Sambo nampaknya masih akan berlanjut.